Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita akan belajar dengan melalui video yang akan Ibu share kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai apa sih itu literasi budaya dan kewarganegaraan, apa pengertiannya, lalu kemudian apa sih pentingnya kita mengembangkan literasi budaya dan kewarganegaraan untuk anak-anak di pendidikan dasar maupun di madrasah ibtidaiyah, lalu kemudian prinsip-prinsip literasi budaya dan kewarganegaraan dan strategi nanti ketika adik-adik calon guru ini untuk mengajarkan tentang literasi budaya dan kewarganegaraan. Yuk kita kupas yang pertama. Untuk literasi budaya itu sendiri, ini memiliki arti kemampuan memahami dan bersikap terhadap keanekaragaman kebudayaan Indonesia yang merupakan identitas bangsa kita. Dan apa sih itu literasi kewargaan? Nah, literasi kewargaan di sini adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi di sini adalah kita mampu menanamkan hak dan kewajiban dan memadukan dengan literasi budaya atau menggabungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada anak. Jadi seiring sejalan. Apakah itu literasi budaya dan kewargaan? Nah, di sini adalah diartikan sebagai kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap keanekaragaman kebudayaan Indonesia dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Artinya dengan keanekaragaman ini kita harus mampu menempatkan baik diri kita sendiri, lalu kemudian bagaimana kita menanamkan hal ini kepada anak-anak didik kita, bagaimana kita mengembangkan kemampuan mereka untuk mengeksplorasi yang ada di sekitar mereka, dan mereka berusaha untuk memahami apa yang ada di sekitar mereka sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitar anak. Di sini kita bisa melihat ya. Nah, untuk masyarakat Majemuk dari Sabang sampai Merauke, ini bentuk keanekaragaman budaya dari tari-tariannya, lalu kemudian pakaiannya, lalu kemudian dengan berbagai macam aksen yang dari daerah satu daerah lain itu berbeda-beda. Nah, untuk perbedaan agama ini sendiri juga harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, ini adalah keunikan untuk masing-masing provinsi. Dan kebetulan kita adalah Kalimantan Barat. Nah, untuk Kalimantan Barat ini sendiri terkenal dengan suku Dayaknya, lalu kemudian suku Melayu. Jadi di masing-masing provinsi ini sukunya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda dengan keunikan yang Masya Allah beragam ya. Nih, apa sih pentingnya kita mempelajari tentang literasi kebudayaan dan kewargaan bagi dunia pendidikan? Nah, apa pentingnya bagi kita sebagai seorang pendidik? Lalu apa pentingnya bagi pendidikan kita nantinya? Ada 6 prinsip dasar literasi kebudayaan dan kewargaan. Nah, yang pertama adalah budaya melalui bahasa dan perilaku. Nah, yang kedua adalah kesenian sebagai produk budaya. Lalu yang berikutnya adalah kewarganegaraan multikultural dan partisipatif. Nah, lalu nasionalisme. Lalu kemudian di sini pengalaman langsung. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah inklusivitas. Adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pendidik nanti di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah ya. Misalkannya teman-teman bisa menyemarakan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah maupun lagu di Islami di setiap pembelajaran. Baik, teman-teman bisa melakukan pengembangan buku-buku ajar berbasis pada kearifan lokal dan nasional. Nih, penumbuhan literasi budaya dan kewarganegaraan dengan memadukan 5 bahasa kasih pada anak. Pertama, yaitu pujian. Lalu kemudian sentuhan fisik. Nah, lalu memberikan pelayanan. Nah, lalu kemudian ini adalah waktu. Dan yang terakhir ini adalah hadiah. Nah, jadi hadiah ini bukan yang mahal-mahal ya. Jadi hadiah-hadiah kecil juga itu merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Nah, ini dan bentuk yang lain adalah pelatihan membuat permainan edukatif. Nah, ini gambarnya merupakan khas Kalimantan Barat. Ini rumah adat Betang. Rumah adat Betang. Ini gambarnya cewek. Jadi di sini sedang ada permainan tradisional sebetulnya. Jadi untuk pelatihan membuat permainan edukatif ini khususnya untuk permainan tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Nah,
Hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, berbahagia selalu. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.